semuanya, balik lagi sama aku Nadira di PN Kuliah. Jadi aku mau ngucapin selamat dulu buat teman-teman semua yang udah keterima di universitas dan kampus impiannya masing-masing. Kemarin udah diumumin ya. Semoga kalian lancar nanti di kuliahnya. Juga Nadira mau ngucapin semangat buat teman-teman semua yang baru mau akan mengikuti ujian mandiri ataupun yang lagi nunggu ujian mandiri. Semoga hasilnya bisa memuaskan dan bisa diterima di kampus impiannya masing-masing. Amin. Nah, pada konten kali ini Nadira mau bahas tentang culture shock atau situasi baru di dunia perkuliahan, dimana Nadira nanti bakal kasih tips bagaimana cara beradaptasi di lingkungan baru di perkuliahan. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, aku mengingetin kalian buat like dan subscribe pengen kuliah ini, sama jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video dan info menarik tentang kuliah di pengen kuliah ini ya. Nah, gak kerasa banget ya teman-teman, waktu itu berjalan cepet banget. Teman-teman sendiri aja sekarang udah lulus dari SMA dan udah mau menjadi mahasiswa baru di kampusnya masing-masing. Nah, pasti teman-teman berpikir dong kayak gimana ya cara beradaptasi di lingkungan baru di perkuliahan nanti. Nah, hal ini adalah culture shock yang akan terjadi sama kalian nanti. Nah, dimana kondisi di dunia perkuliahan itu tentu sangat berbeda ketika saat di SMA. Nah, berdasarkan Wikipedia sendiri, culture shock itu adalah gagar budaya yang merupakan menggambarkan kegelisahan perasaan yang dirasakan apabila seseorang yang tinggal dalam budaya yang sangat berlainan. Contohnya misalnya seperti kita ini mau pindah ke negara Eropa, dimana kan budaya di Indonesia dan Eropa itu sangat jauh berbeda, sehingga kita harus beradaptasi kembali dengan lingkungan yang baru. Nah, itu disebut dengan culture shock gitu. Nah, istilah dari culture shock sendiri itu pertama kali diperkenalkan oleh Kierkegaard pada tahun 1960. Beliau merupakan seorang sosiolog, di mana culture shock sendiri itu dia definisikan sebagai sebuah penyakit yang diderita individu ketika seseorang tersebut menempati suatu lingkungan baru yang memiliki kebudayaan atau kebiasaan berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Yang mana contohnya seperti kita tuh ketika kita berada di situasi baru itu bisa menimbulkan sebuah depresi dan ingin cepat-cepat menyerah karena tidak terbiasa dengan situasi tersebut. Pasti teman-teman sendiri juga penasaran kan apa aja sih culture shock yang akan kita hadapi sebagai seorang mahasiswa baru di dunia perkuliahan. Nah, sekarang Nadira mau jelasin macam-macam culture shock yang akan terjadi di saat kuliah. Yang pertama yaitu sistem mata pelajaran. Di mana sistem mata pelajaran ini akan sangat berbeda dengan SMA. Di SMA sendiri itu kan mata pelajaran disebut dengan mata pelajaran, sedangkan di kuliah itu kita sebut dengan mata kuliah. Perbedaannya adalah kalau di SMA waktu itu kan untuk pelajarannya sendiri itu sudah dipaketkan. Misalnya contoh kalian adalah siswa dari jurusan IPA, dimana IPA itu udah dipaketin kan kayak biologi, kimia, dan fisika, matematika, bahasa Indonesia itu udah pasti dipaketin itu yang akan dipelajari. Namun ketika di kuliah, mata kuliah kita itu semester 1 saja dipaketkan dan semester 2 kesananya itu kita akan menentukan sendiri mata kuliah yang akan kita jalani sesuai dengan minat kita dan juga dengan jadwalnya menyesuaikan dengan keinginan kita seperti itu. Yang kedua yaitu perebutan kelas. Nah, pasti kalian bingung banget kan, kok bisa sih ada perebutan kelas? Nah, karena berhubungan dengan yang barusan, mata kuliah kita itu kan menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan dan minat kita. Nah, untuk itu juga dengan memilih kelasnya pun kita juga bebas memilih sebagai mahasiswa ingin mengikuti kelas yang efektif itu jam berapa, hari apa, itu menyesuaikan dengan kita bisanya kapan. Karena perlu diketahui setiap kelas itu tenaga pengajar kelasnya itu memiliki keterbatasan dan juga keterbatasan kuota di setiap kelasnya, sehingga kita juga harus berebut kelas menyesuaikan dengan keterbatasan si kuota kelasnya. Contoh beberapa faktor yang terjadi dengan adanya perebutan kelas ini, dari pengalaman aku sendiri, aku memilih rebutan kelas itu karena direkomendasikan oleh cutting aku, dimana cutting aku tuh bilang kalau dengan dosen ini efektifnya itu hari Senin aja jam sekian, biar lebih cepet juga untuk masuk ke kelasnya gitu.
Yang ketiga yaitu background dari setiap mahasiswa yang berbeda-beda dari seluruh Indonesia. Nah, yang ini itu salah satu contoh culture shock yang aku alami pada saat aku menjadi mahasiswa baru, dimana kan waktu SMA itu rumpun teman-temannya itu di dalam satu kota yang sama. Sedangkan ketika menuju di kuliah, di mana budaya dan semuanya, semua perilakunya itu berbeda-beda karena dari Sabang sampai Merauke dipertemukan di dalam satu lingkungan yang sama. Sehingga cara berperilakunya, cara ngobrol, cara berdiskusi, dan cara menyampaikan sesuatu itu karakter orang-orangnya berbeda-beda. Salah satunya ketika aku berbicara dengan salah satu temanku dari luar Pulau Jawa, dia berbicaranya agak sedikit naik volumenya dan aku cukup kaget saat itu karena aku kira dia tuh marah sama aku, ternyata tuh enggak gitu. Kayak salah satunya itu sih, dan kita harus bisa beradaptasi dengan mereka semua. Yang keempat, sistem penilaian menggunakan huruf dan angka total disebut dengan IPK. Nah, waktu SMA itu kan berbeda banget ya sama kuliah. Jadi waktu SMA itu kita sistem penilaiannya itu menggunakan angka kan. Nah, sedangkan ketika kita kuliah itu sistem penilaiannya itu menggunakan huruf atau abjad A, B, C, D, dan E. Nah, abjad ini itu dikumulatifkan sebagai nanti akan menjadi angka. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa aja sih macam-macam dari culture shock. Nah, sekarang Nadira akan ngasih tips bagaimana sih cara beradaptasi saat di perkuliahan nanti. Yang pertama yaitu perbanyak explore. Maksud perbanyak explore di sini kan sebagai mahasiswa baru itu kunci utamanya adalah kita harus bisa bertanya. Nah, bertanya ini kita bisa bertanya ke teman-teman atau ke kakak tingkat kita yang udah terbiasa melalui segala adaptasi yang ada di perkuliahan. Nah, untuk itu kita harus bisa memanfaatkan itu agar kita bisa berkembang di dunia perkuliahan yang ada di kampus. Dimana ketika kita sudah mengenal, karena kita sudah memperbanyak explore kita bisa mempermudah aktivitas kuliah kita sehari-hari. Jadi biar gak shock banget gitu dengan situasi baru yang akan dihadapi nanti gitu. Yang kedua, kalian harus open-minded. Dimana seperti yang aku jelasin sebelumnya, kita pasti bakal menemukan situasi baru dan lingkungan baru dengan orang-orang yang baru dari berbagai budaya yang ada di Indonesia. Ketika kita menempati diri dengan orang baru, dengan situasi baru yang tidak terbiasa bagi kita, pasti kita merasa kayak ada koneksi yang agak sedikit sulit untuk kita bangun gitu ya. Tapi kita juga nggak boleh memaksa mereka untuk mengerti situasi kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan mereka dengan cara berkomunikasi dan juga dengan cara mengerti apa aja sih budaya mereka lakukan gitu. Jadi selain kita bisa beradaptasi dengan mereka, kita juga bisa menambah pengetahuan dari berbagai macam budaya atau perilaku dari lingkungan mereka masing-masing gitu. Sehingga kita bisa dapat berkembang sendiri untuk beradaptasi di lingkungan baru. Selanjutnya dengan mengingat tujuan awal. Maksudnya di sini dengan mengingat tujuan awal itu kan pasti kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ini, yang mana hal itu kadang membuat kita merasa terpuruk dan seperti karena hal-hal yang tidak terbiasa untuk kita gitu ya. Tapi untuk mengatasi itu semua kita harus mengingat tujuan awal kita, untuk apa sih kita ada di sini gitu. Nah, dengan mengingat tujuan awal kita akan bisa bangkit dan gampang bangkit dari keterpurukan yang ada. Nah, tips yang terakhir, kalian bisa mengikuti volunteer organisasi atau kepanitiaan yang ada di kampus. Dengan mengikuti segala macam kepanitiaan, organisasi, atau volunteer yang ada di kampus, kalian bisa beradaptasi dengan sikap dan perilaku lingkungan yang setiap hari akan kalian jalankan. Kan kalau kepanitiaan itu pasti bakal sering banget ya ketemu dan pasti akan sering banget diem di kampus kan sampai malam. Nah, kalian bisa manfaatkan itu biar bisa beradaptasi dengan sikap atau perilaku yang baru di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kampus. Jadi kalian gak kaget. Nah, itu dia culture shock dan upaya cara kita beradaptasi saat kuliah. Intinya teman-teman, culture shock itu tidak hanya ada di dunia perkuliahan, melainkan
ketika kita hidup itu culture shock akan selalu ada, karena kita hidup nggak sendiri dan udah pasti situasi baru itu akan menimpa kita. Dengan adanya culture shock ini, kita harus bisa beradaptasi dan mampu memahami satu sama lain dan tidak menyerah dengan apapun keadaannya atau situasi sesulit apapun yang harus kita hadapi. Nah, dengan melewati berbagai macam culture shock yang akan kalian hadapi di dunia perkuliahan nanti, ini semua akan kita bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan sendiri agar aktivitas di kuliah itu berjalan dengan baik dan kita bisa bertoleransi dengan sesama maupun dengan berbeda budaya yang ada di sekeliling kita, di lingkungan kita sendiri. Oke, sekian konten hari ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Juga jangan lupa untuk nyalain notifnya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari Pengen Kuliah ya. Juga kalau misalnya kalian mau tahu info-info ataupun program-program menarik, kalian juga bisa cek di webnya www.pengenkuliah.com. Nah, sekian dari Nadira, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!